Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Rian Wardana, dan teman saya, Sopantri Putra Pasca Halawa, dan M. Ilyas Drilanang. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu membangun atau membuat sistem login menggunakan token generate server pada login system. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit tentang kode yang kami buat. Nah, di sini kami menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan versi 8.3 dengan menggunakan database MySQL. Nah, untuk stack yang kami gunakan yaitu PHP Mailer sebagai pengirim email nantinya. Nah, jadi tahap pertama ketika web tampil, yang pertama itu login, halaman login, yang dimana jika user belum mempunyai akun, user akan diarahkan ke halaman register terlebih dahulu. Nah, disinilah user dapat mengisikan dengan alamat email, username, password, dan konfirmasi password. Nah, di sini password saya buat Google Form, yang dimana supaya meyakinkan user supaya lebih yakin terhadap password yang dia isi. Nah, tentu saja tipe data atau data yang dikirimkan ke database nantinya, password telah di-hashing. Di sini dapat dilihat di proses register. Nah, di sini saya membuat pengkondisian yang dimana jika mengecek terlebih dahulu jika terdapat username di database yang sudah terdaftar, dia akan mengirimkan output username sudah terdaftar dan juga email sudah terdaftar di sini. Nah, tentu saja yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu password yang dikirimkan ke database nantinya, password tersebut telah di-hashing, yang dimana saya sendiri sebagai pembuat web tidak dapat melihat password yang diinputkan user nantinya. Nah, setelah user berhasil melakukan register, user akan kembali ke tahap login. Nah, disinilah user memasukkan kembali username dan juga password yang telah dibuat sebelumnya melalui halaman register. Nah, jika user telah berhasil login, langkah selanjutnya adalah user akan memasuki halaman verifikasi token. Nah, sinilah tahapnya dari library PHP Mailer itu sendiri, yang dimana sebelum masuk ke verifikasi token ini, dia akan mengenerate token. Nah, di sini mengenerate token. Nah, di generate token ini saya mengcustom tokennya itu berupa 8 digit angka, yang dimana saya batasi waktunya itu selama 15 menit. Jadi, jika lewat dari 15 menit, token tersebut tidak akan valid lagi. Nah, jika token sudah dibuat, tahap selanjutnya server akan mengirim email kepada pengguna melalui file send email, yang dimana isi email tersebut mengirimkan token yang sudah dibuat menggunakan program generate token yang sudah kita buat. Nah, disitulah nantinya pengguna akan melihat email dan kemudian memasukkan token yang dikirim melalui email. Nah, jika token valid, tahap selanjutnya pengguna akan melanjutkan ke tahap atau halaman dashboard. Nah, kembali lagi pembahasan kita mengenai login. Di fitur login, saya membuat fitur jika pengguna salah memasukkan password sebanyak 3 kali, program akan mencatat kesalahan tersebut. Nah, jika
pengguna salah memasukkan password yang ketiga kalinya, nantinya server akan mengirimkan email yang berisikan untuk menyuruh pengguna mereset password, yang dimana terdapat button yang nantinya pengguna dapat mengklik button tersebut dan mengarah ke halaman reset password. Nah, di reset password, pengguna dapat menginputkan yaitu password baru, dan yang kedua konfirmasi password supaya meyakinkan user apa yang diketikkan sebelumnya. Nah, jika reset password berhasil, pengguna akan kembali diarahkan ke halaman login dan melakukan login menggunakan username dan password yang baru direset sebelumnya. Dan jika password atau login berhasil, pengguna akan masuk ke dalam dashboard. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai program yang telah kami buat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, ini adalah flowchart yang menunjukkan alur login dan register dengan sistem keamanan tambahan one time password dengan one time password atau OTP. Dimulai dari sini start, lalu di sini ada have account atau punya akun. Jika mempunyai akun, maka menginput username dan password yang terdaftar. Jika tidak, maka akan berpindah ke interface register untuk menginput data-data yang berupa email, username, password, dan konfirmasi password. Jika sudah mendaftar, maka langsung back to interface user login atau kembali ke interface user login. Nah, balik ke sini, user akan diminta menginput username dan password. Nah, setelah itu akan ada proses jika verifikasi akunnya gagal, maka user akan kembali untuk menginput username dan password dengan benar yang sudah terdaftar di database. Lalu, jika verifikasi akunnya berhasil atau yes, maka dia akan berpindah ke input one time password yang terkirim dari email atau kode OTP, kode token. Nah, setelah menerima kode token, maka akan ada lagi proses jika kode tokennya tidak berhasil atau salah, maka user akan kembali menginput kode OTP lagi dengan benar. Dan jika kode OTP-nya diinput dengan benar oleh user, maka user otomatis berpindah ke halaman user interface. Dan setelah itu programnya telah selesai. Dan inilah sistem login kami yang kami buat. Ini ada tampilan user interface. Selamat datang, silakan masukkan username dan password untuk login. Ini untuk masukkan username dan password yang terdaftar di database. Jika belum punya akun, maka klik di sini daftar di sini. Di sini adalah halaman atau interface user untuk mendaftar akunnya. User akan diminta email, username-nya, password, dan konfirmasi password. Kita mulai dari awal. Kita buat emailnya mrilanang@gmail.com. Lalu username-nya kita buat contohnya kelompok 16. Passwordnya admin 123 dan konfirmasi passwordnya admin 123. Nah, jika sudah, maka kita langsung bisa daftar atau mengklik tombol daftar ini di bawah ini. Setelah berhasil, maka akan muncul di sini pendaftaran berhasil, silakan login. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Anang untuk proses loginnya menggunakan username dan password yang terdaftar di database dan akan diminta kode tokennya jika berhasil login. Terima kasih. Oke, baik di sini. Jadi saya akan melanjutkan eh, dari teman saya. Di sini saya akan melanjutkan untuk yang bagian login akunnya, kemudian token dan dashboard setelah kita
mendapatkan token dan berhasil login ke dalam websitenya. Nah, di sini dari teman saya sebelumnya, dia sudah mendaftarkan akun menggunakan Gmail dari Google Email. Nah, di sini untuk username itu teman saya membuat username itu kelompok 16, kemudian passwordnya itu admin 123 seperti ini. Nah, eh, karena sudah didaftar dan tinggal login, kita pencet loginnya. Nah, maka setelah kita pencet login itu, dari websitenya ini dia akan mengirimkan token berupa kode verifikasi yang dia itu ada 8 digit kodenya. Nah, dan dia itu sudah mengirimkan kode verifikasinya itu ke Gmail yang sudah didaftarkan oleh teman saya. Emailnya itu masuk ke inbox di Gmail. Dia tidak masuk ke spam ya, tapi masuk ke inbox utama, kotak masuk di sistem login namanya. Nah, terlihat di sini sudah muncul untuk kode verifikasinya itu ada 8 digit. Ini sebenarnya kodenya dibuat dengan randomizer. Jadi setiap kalau login ke website gitu, dia itu tidak akan selalu sama kode verifikasinya. Nah, jadi kita masukkan aja kode verifikasi yang sudah di copy, kemudian dipastekan ke sini, kemudian kita klik verifikasi. Maka setelah diverifikasi dan hasilnya benar, maka kita sebagai user yang sudah registrasi dan berhasil login bisa masuk ke dalam dashboard, masuk ke dalam websitenya. Nah, untuk di dashboard ini untuk fiturnya itu masih belum ada apa-apa ya, masih ada dashboard. Yang ini cuman untuk jadi untuk yang ini tuh masih belum ada fungsi apa-apanya ya. Paling untuk dashboard ini, kemudian untuk melebarkannya agar bisa full screen. Dan satu lagi untuk yang profilnya ini. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu profil dan logout. Nah, untuk logout ini kita bisa logout dan ganti akun dengan akun yang lain yang sudah didaftar. Atau mau registrasi dengan membuat akun baru bisa juga. Tuh. Untuk profil belum ada fungsinya apa, belum ada fiturnya apa-apa, belum ada fiturnya. Dan untuk yang logout, nah kita bisa logout di sini. Oke. Oke, sekian untuk penjelasan dari bagian saya. Oke, terima kasih.